Tidak ada idola tanpa dukungan fans. Hey Bibdi Lover, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Lita Gading, psikologi keren yang informatif, edukatif, dan motivasi, ya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang sesuatu atau artis yang sedang fenomenal. Nah, di sini artisnya adalah sepasang muda-mudi yang sedang naik daun, gitu ya, yaitu Lesti Bilar. Nah, di sini ada pertanyaan yang masuk ke dalam manajemen saya, yaitu Lesti Bilar bisa melupakan masalah bagi penggemarnya. Benarkah itu? Kita katakan benar. Bisa saja terjadi. Karena apa? Karena sesuatu yang diidolakan itu membuat atau fans ya, membuat fans itu merasa senang. Buat orang yang betul-betul ngefans ya, gitu. Membuat merasa senang, merasa bahagia, menjadi hiburan, menjadi penghilang stres malah gitu ya. Terus mengisi kekosongan, lalu bisa juga sebagai penyemangat hidup dia, hidup para fansnya gitu ya. Atau bisa juga sebaliknya, buat orang yang atau haters gitu ya, bisa sebaliknya menjadi marah, menjadi terluka hatinya, sebel, baper ya, gundah gulana, pokoknya segala sesuatu, malah bahkan mengambil tindakan kriminal. Nah, hati-hati gitu ya. Jadi ada plus minusnya. Oleh karena itu ya, berbuatlah yang biasa-biasa aja, tidak berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu dampaknya tidak akan positif, malah justru sebaliknya. Oke? Saya ingin mengatakan bahwa secara psikologis, tindakan yang berlebihan itu yang sudah saya katakan bahwa itu tidak akan membuat hasil yang maksimal, justru akan menjadi orang muak ya gitu ya, sebel gitu, dan too much gitu kayaknya. Orang lain sudah tidak ada rasa penasaran lagi terhadap orang tersebut. Lalu dampaknya berkurang baik, yang itu tadi saya bilang negatif nanti kalau yang sesuatu yang sifatnya berlebihan. Nah, apalagi kalau sudah masuk ke dalam ranah pribadi, itu juga rasanya kurang baik juga gitu ya. Dan kadang-kadang fans atau fans atau fans yang baik atau fans yang kurang menyukai gitu ya, atau haters dan sebagainya, dia kadang tidak berpikir realistis gitu. Apa yang terjadi karena idolanya merasa dibully, merasa tidak ada kata-kata yang mengenakan untuk idolanya. Ini si fans ini marah ya, untuk orang-orang yang fans fanatik gitu ya. Jadi sebetulnya ya nggak baik juga gitu. Buat apa gitu terlalu berlebihan bersikap seperti itu gitu kan. Lalu menuntut yang terlalu berlebihan terhadap si artisnya. Dan kadang-kadang si fans ini juga berpikir bahwa tuntutan tersebut harus sesuai dengan apa yang dimau fans. Ya nggak bisa juga begitu. Lalu ekspektasi si fans ini juga terlalu tinggi terhadap si artis tersebut, sehingga siapapun, bahkan seorang psikolog maupun siapapun tenaga ahli yang mengomentari hal tersebut, kalau merasa itu tidak sesuai dengan harapan fans tersebut, maka dia marah, maka dia membuli, menjelek-jelekan dan sebagainya. Ingat, itu bisa menjadi kena undang-undang ITE maupun dalam kategori gangguan kepribadian atau gangguan jiwa gitu ya. Jadi tindakan-tindakan itu ya sesuaikan dengan realistis, dengan pikiran yang normal gitu. Jangan mengikuti apa yang dimau oleh kalian sebagai fansnya gitu ya.
karena saya pun juga merasakan hal itu gitu. Padahal ya saya berpikir atau saya berbicara sesuai dengan ahli dan bidang saya, yaitu psikologi. Nah, soal Anda tidak suka atau tidak sesuai dengan kemauan yang Anda pikirkan, ya itu terserah Anda, tapi kembali kepada Anda sendiri gitu ya. Mau nggak menerima semua resikonya yang tadi bisa ditangkap polisi loh, hati-hati ya. Tidak ada idola tanpa dukungan fans. Jadi cintailah idolamu dari hasil karyanya dan karirnya, bukan mencampuri urusan pribadinya atau masuk ke dalam ranah pribadinya, atau membuat gosip atau menjadi fenomena dalam hidup kalian. Oke? Jadi kita harus saling menghargai dan berbuatlah sesuai dengan norma yang ada di dalam pikiran Anda. Ya? Salam Lita Gading.